It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan Coconut Chips Pangan Bali ini. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama adalah saya Nilo Novitasari Katalina Priscilla Murti, NIM 1204. Di sini saya sebagai penyaji dan moderator. Swastiastu, perkenalkan nama saya Andi Ketut Budi Sumardani, NIM 1081. Di sini saya sebagai penyaji. Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Parampetri Eneswari, NIM 1118 sebagai penyaji. Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Mebiasa, NIM 1261 sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Dedi Pramjanta Wibawa, NIM 17170541408 sebagai penyaji. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis situasi usaha. Salah satu UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan di sini adalah keripik kelapa. Kenapa begitu? Karena Indonesia merupakan penghasil kelapa yang cukup besar. Selain itu, apabila diolah dengan baik, kelapa bisa memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. Sumber daya manusia yang besar, kita dapat memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai pekerja dalam memproduksi buah kelapa ini menjadi keripik kelapa. Di sini keripik kelapa ini memiliki keunikan seperti adanya rasa-rasa seperti rasa buah, rasa coklat, dan sebagainya. Dan keripik kelapa ini masih sangat jarang ditemukan di berbagai daerah, tapi sudah ada namun masih jarang sekali. Makanya kami di sini mengembangkan keripik kelapa ini agar di Bali juga ada usaha seperti ini. Aspek teknis dan teknologi. Pada bagian mesin atau peralatan, kita gunakan yaitu pertama kompor gas dan mixer. Dan untuk peralatannya, yang pertama adalah pisau, parutan kelapa, penggorengan, baskom, spatula, penirisan minyak, dan kemasan. Selanjutnya adalah masukkan semua bahan adonan seperti tepung tapioka, tepung beras, santan, vanili, telur, air dalam satu wadah. Lalu mixer hingga semua tercampur rata. Untuk proses produksi dalam proses pembuatan keripik kelapa ini ada berbagai macam tahap. Yang pertama adalah kita parut dulu kelapanya. Lalu setelah diparut kita pisahkan tempatnya. Selanjutnya adalah masukkan semua bahan adonan seperti tepung tapioka, tepung beras, santan, vanili, telur, air dalam satu wadah. Lalu mixer hingga semua tercampur rata. Keripik kelapa sudah matang, kita tiriskan sampai minyaknya tiris. Lalu jika sudah dingin, kita bisa isi varian rasanya yang sesuai dengan diinginkan kalian. Lalu bisa dikemas. Atas waktunya, jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, yang saya jelaskan itu mengenai jenis produk yang ditawarkan. Jenis produk yang ditawarkan itu merupakan olahan dari buah kelapa yang merupakan olahan yang dibuat untuk seperti coconut chip aneka rasa. Yang kedua yaitu target konsumen. Target konsumen yaitu mencakup semua lingkungan masyarakat, baik kalangan menengah, atas, dan bawah. Wilayah pemasaran masih sekitaran di kota Singaraja, yang dimana wilayah tersebut mencakup pusat perbelanjaan, pusat kota, dan wilayah kampus, sekolah, dan wilayah lainnya. Yaitu mengenai peta persaingan. Peta persaingan yaitu merupakan masih bersaing dengan brand-brand lokal, yang mana produk coconut chip aneka rasa ini masih banyak dijumpai di kota Singaraja dan olahannya juga mudah didapat. Maka persaingannya masih dengan brand-brand lokal di kota Singaraja. Yang selanjutnya itu mengenai potensi pemasaran. Potensi pemasaran itu masih mencakup semua lingkungan masyarakat dan mahasiswa di kota Singaraja. Bahan pangan coconut chips aneka rasa ini masih dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya itu rencana dan jumlah harga pokok.
Rancangan dari jumlah produk yang ditawarkan yaitu 100 unit dengan harga satuan produk yaitu 5.000 per unit dalam setiap kemasan yang akan dijual dan dipasarkan. Jadi pokok sebesar 1.300 per unit. Jadi total harga pokok yang ditawarkan yaitu 136.000 per unitnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha yang akan kami jalankan yaitu bentuk usaha rumahan. Akan menjual makanan ringan yang sehat dikonsumsi, baik untuk semua kalangan. Selain sehat dikonsumsi, makanan yang kami jual juga memiliki berbagai jenis rasa. Yang pertama coklat, stroberi, jeruk, dan rasa buah lainnya. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Yang pertama, Novita sebagai General Manager. Yang kedua, Pratnyanta sebagai Sekretaris. Yang ketiga, Paramita sebagai Finance Manager. Yang keempat, Sumardani sebagai Purchasing Manager. Lalu yang terakhir, Mai Bagesa sebagai Sales dan Marketing. Lalu selanjutnya, tenaga kerja. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang akan kami gunakan dalam proses produksi ini yaitu 4 orang yang memiliki tugas masing-masing seperti mengupas buah kelapa, menggoreng, dan membungkus produk. Lalu yang terakhir, dari kalangan mana yang akan kami ambil sebagai tenaga kerja, yaitu dari kalangan ibu rumah tangga yang tidak terlalu memiliki kesibukan yang berarti sehingga bisa sedikit membantu dalam hal keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama, perkiraan pendapatan. Perkiraan pendapatan yang kami perkirakan yaitu sebesar 500.000 dengan pertimbangan harga jual per unit yaitu 5.000 dengan jumlah hasil produksi sebanyak 100 unit. Jadi perkiraan pendapatannya yaitu sebesar 500.000. Yang kedua yaitu perkiraan biaya. Berdasarkan perhitungan pada tabel perkiraan biaya, terdapat 3 macam biaya yang dikeluarkan, yaitu yang pertama biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya lain-lain. Jadi total pengeluaran perkiraan biayanya itu sebesar 136.000. Dengan biaya sebesar 136.000 ini kami menghasilkan produk sebanyak 100 unit dengan harga produksi per unitnya yaitu sebesar Rp1.360. Yang ketiga yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang kami perkirakan yaitu sebesar 200.000. Besaran ini dipertimbangkan melalui perhitungan perkiraan biayanya yaitu sebesar 136.000 sehingga maka kami menetapkan kebutuhan dana sebesar 200.000 agar tidak terjadi kekurangan dalam proses produksinya. Yang keempat yaitu sumber dana. Sumber dana yang kami pilih yaitu dengan cara melakukan patungan bersama anggota kelompok. Kebutuhan dana yang kami perkirakan yaitu sebesar 200.000 dan jumlah anggota kelompok kami sebanyak 5 orang. Jadi per anggota kelompok itu memberikan dana sebesar Rp40.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi pada bagian peralatan mesin dan teknologi pada sub kapasitas. Jadi kapasitas di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, suplai bahan baku. Yang ketiga, modal usaha. Nah, berdasarkan hal di atas maka disimpulkan kami akan memproduksi sejumlah 100 unit. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan strategi usaha. Jadi strategi usaha yang kami rencanakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strateginya itu adalah melakukan penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua, mengkaji hasil penelitian. Nah, selanjutnya itu saya akan memaparkan analisis
lingkungannya. Yang pertama, analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan kami jalankan dan apa manfaat bisnis tersebut bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis lingkungan. Jadi analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Suatu ide dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar dalam usaha kami pada lingkungan sekitar sudah mendukung usaha yang kami jalankan dari masyarakat dan adanya hubungan yang baik antara kami dengan masyarakat, serta hubungan mereka berkat keramahan-tamahan kami sebagai pelaku usaha. Tentu hal ini merupakan manfaat atau dorongan yang sangat besar nantinya untuk melanjutkan usaha kami menjadi lebih sukses ke depannya. Terima kasih.